Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan yang akhirnya kita akan pilih untuk membentuk cerita kehidupan kita. Kira-kira seperti apa ya jika hidup kita mengikuti panduan dari Allah dalam membuat pilihan hidup? Kira-kira apa yang akan kita sampaikan ketika ada orang bertanya tentang kisah hidup kita? Mungkin kita akan mulai bercerita dari tempat lahir dan bagaimana kita dibesarkan. Atau mungkin kita juga akan bercerita tentang perubahan besar yang terjadi di dalam keluarga kita. Atau ketika kita pergi merantau untuk kuliah atau bekerja. Atau jika kita sudah menikah, mungkin kita akan menceritakan bagaimana kita bertemu dengan pasangan kita. Punya anak cucu, lalu kita akan mengambil handphone kita dan memamerkan foto-foto keluarga kita. Kebanyakan dari kita memilih untuk tidak menceritakan bab-bab tertentu di dalam hidup kita karena kita merasa hal itu terlalu privacy. Mungkin karena kita sedang berada di suatu titik atau fase yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kita tidak berniat untuk membuat suatu kesalahan, tetapi hal itu terjadi. Kita membuat suatu keputusan yang jauh menyimpang dari yang kita rencanakan di awal. Atau mungkin kita malah menyakiti hati orang yang kita kasihi. Kita berkompromi dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kita mengingkari janji. Kita melakukan sesuatu yang sepertinya sudah tidak bisa kita perbaiki lagi. Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada berita baik bagi setiap kita Bapak Ibu bahwa cerita kita belum selesai. Tuhan masih belum selesai dengan engkau dan saya. Ia masih berkarya penuh di dalam kehidupan kita. Belum terlambat bagi setiap kita untuk mengambil awal baru, langkah baru di tahun ini. Terlepas dari apa yang sudah engkau dan saya lakukan atau yang belum kita lakukan, masa depan kita tidak tahu seperti apa ke depan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin masih banyak kemenangan yang belum kita raih. Masih banyak kita belum berjumpa dengan orang-orang lain. Banyak perbedaan yang belum kita buat. Dan masih banyak kebaikan Tuhan yang mungkin belum kita icip atau kita alami. Entah kita suka atau tidak suka, yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021 terakhir. Tetapi yakinlah Bapak Ibu bahwa di tahun ini, di tahun 2022, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mengubah cerita hidup kita menjadi sesuatu yang membanggakan untuk dibagikan dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Salah satu cara untuk mengubah kisah kita adalah kita memulai sesuatu yang baru. Bapak Ibu tidak peduli sekalipun kita mungkin merasa kita tidak yakin, kita takut, kita putus asa. Tetapi jika kita bisa melihat sampai detik ini, kisah kita masih berlangsung hari ini, bukan? Komitmen seperti apa yang engkau dan saya ingin mulai dan ambil pada hari ini? Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai dengan menerapkan disiplin rohani. Seperti melakukan waktu teduh, kita berdoa setiap hari, serta kita mulai membaca rencana bacaan Alkitab kita sepanjang 1 tahun yang sudah dibagikan kepada setiap kita. Dan juga kita bisa refleksi ke diri kita sendiri, apa yang perlu saya lakukan untuk menuju ke arah kisah hidup yang memuliakan Allah yang rindu saya bagikan di sepanjang 1 tahun mendatang. Bapak Ibu, kiranya di sepanjang tahun ini kita dapat terus merasakan dan menikmati kasih dan pertolongannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita.